warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ramla dengan NIM H06124125 dari Prodi Geofisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin. Jadi, pada video kali ini saya akan menunjukkan cara memplot data suhu dan kelembapan harian menggunakan MATLAB. Nah, data yang kita gunakan itu berasal dari NASA, khususnya saya mengambil di wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Yang pertama yang kita gunakan itu adalah kita masuk ke situsnya NASA. Nah, setelah masuk kita akan klik menu Data Access Viewers, kemudian pilih Single Point. Nah, di halaman single point kita harus memilih beberapa opsi penting. Pertama itu adalah user community. Nah, ini akan menentukan komunitas data yang ingin kita akses. Nah, untuk pada kali ini saya menggunakan agroklimatologi karena kita fokus pada data iklim pertanian seperti suhu dan kelembapan. Nah, terus yang kedua itu temporal level. Di sini kita akan diarahkan untuk memilih level temporal data, misalnya daily untuk data harian. Terus untuk location, untuk menentukan lokasi yang ingin kita plot. Nah, kita akan memasukkan latitude dan longitude-nya langsung, atau kita klik lokasi di peta. Contohnya, saya mencari lokasi untuk Maros yang berada di Sulawesi Selatan. Kita bisa mengetik nama kota dan mengklik titik pada peta tersebut. Di time extent, nah, tentukan rentang waktu data yang ingin teman-teman unduh. Misalnya dari 5 Oktober 2006 sampai 5 Oktober 2025. Nah, selanjutnya kita scroll sampai bawah, ingin mencari parameter yang ingin kita gunakan. Kan di sini saya ingin memplot data suhu dan kelembaban. Nah, jadi di bagian parameter yang saya masukkan itu suhu dan kelembaban relatif. Nah, itu juga bisa teman-teman cari di kolom pencarian jika tidak ditemukan. Nah, untuk bagian terakhir sebelum kita mengunduh datanya, kita cari atau kita memilih format data. Nah, saya itu sarankan untuk menggunakan ASCII karena format yang mudah dibaca oleh MATLAB. Nah, setelah semua pilihan teman-teman sudah isi, klik submit untuk mendownload data. File data yang diunduh akan berupa TXT. Adapun langkah sebelum masukkannya ke MATLAB itu kita akan terlebih dahulu membuka file tersebut dan hapus semua baris penjelasan di awal file. Nah, pastikan hanya ada angka-angka yang tersisa. Tapi perlu teman-teman ingat bahwa kolom-kolom data ini mewakili parameter tertentu. Jadi kita harus tahu arti masing-masing kolom sebelum diproses di MATLAB. Sekarang karena data yang sudah kita inginkan sudah kita download di NASA. Nah, sekarang kita buka MATLAB. Nah, pastikan folder tempat file disimpan itu sudah menjadi current folder. Selanjutnya di bagian command window kita mengetik ls atau list untuk memastikan bahwa file sudah terbaca. Nah, setelah itu bersihkan workspace dengan CLC atau clear agar command window dan variabel lama itu tidak mengganggu pada proses selanjutnya. Nah, selanjutnya itu kita akan membaca data di MATLAB. Baca data dari file yang sudah diunduh. Misalnya pada bagian proyek yang saya kerjakan itu data.mela.txt dengan fungsi load. Lalu pisahkan kolom sesuai dengan kebutuhan, di mana suhu sama dengan data buka kurung titik koma 3 buka kurung titik koma, di mana dia mengartikan bahwa untuk suhu itu sendiri berada di kolom ketiga, sedangkan untuk RH sama dengan data dan dia itu berada di kolom keempat atau merepresentasikan kelembapan. Nah, karena sudah kita definisikan atau membaca file txt yang sudah kita lampirkan, nah sekarang data suhu dan kelembapan itu sudah siap untuk kita proses.
Nah, bagian selanjutnya itu membuat figur atau subplot. Kita cukup menuliskan untuk figur 1 untuk membuat figur baru. Nah, selanjutnya itu kita ke bagian subplot. Yang pertama itu untuk subplot suhunya. Nah, untuk pertama itu subplot 2,1,1. Nah, ini perintah untuk membuat subplot pertama dari figur. 2,1,1 itu berarti figur itu dibagi menjadi 2 baris dan 1 kolom, dan kita memilih posisi pertama atau baris paling atas untuk menampilkan plot suhu. Nah, selanjutnya itu waktu sama dengan 1 titik range atau suhu, membuat vektor waktu secara otomatis berdasarkan panjang data suhu. Selanjutnya itu adalah membuat vektor waktu sebagai sumbu X pada plot, sehingga tiap titik data suhu memiliki urutan hari. Nah, selanjutnya itu kita akan memplot waktu suhu, di mana itu adalah perintah untuk menggambar garis plot suhu. R itu menunjukkan warna garisnya itu merah supaya terlihat lebih jelas. Terus line width 1,2 itu membuat garis sedikit lebih tebal daripada default sehingga lebih mudah, atau dia tuh merepresentasikan ketebalan. Selanjutnya itu axis type itu menyesuaikan skala sumbu X dan Y itu secara otomatis agar sesuai dengan data. Grid on untuk menampilkan garis utama untuk memudahkan pembacaan nilai dari sumbu X dan Y. Grid minor untuk referensi lebih detail. Terus untuk legend, temperatur, location, atau southwest itu menampilkan keterangan atau label garis plot agar penonton tahu bahwa garis merah mewakili suhu. Terus location untuk menentukan posisi legend. Nah, di sini dia southwest atau pojok kiri bawah supaya tidak menutupi data. Terus X label, bagian kode ini tuh memberikan label untuk sumbu X dan Y agar lebih jelas apa yang sedang diplot. Nah, font name dimana kita memberikan judulnya itu time series data of temperature in Maros Regency 2020. Terus untuk fontnya itu Times New Roman dengan font size atau ukurannya itu 14. Nah, tadi itu lupa untuk bagian X labelnya itu memberikan label untuk sumbu X dan Y agar lebih jelas apa yang sedang diplot. Font name dan font weight itu digunakan untuk memperindah tampilan teks, membuatnya lebih profesional. Dan untuk temperatur dalam bentuk derajat itu menunjukkan bahwa satuan suhu adalah derajat Celcius. Nah, setelah itu title-nya kita menambahkan judul plot yang informatif, menyebutkan lokasinya di Maros, jenis datanya itu time series suhu, dan periodenya itu tahun 2020. Untuk font name-nya itu Times New Roman dengan font size-nya itu atau ukurannya itu 14, disesuaikan agar judul itu mudah dibaca. Nah, selanjutnya kita ke subplot yang kedua, yaitu kelembapan. Yaitu subplot 2.1.2 itu untuk posisi subplot yang kedua. Nah, lakukan hal yang sama dengan subplot yang pertama, yaitu subplot suhu. Nah, dia itu hampir mirip, yang mana yang membedakan itu adalah untuk namanya itu tadi itu kita menggunakan temperatur, sedangkan di sini kita presentasikan humidity. Nah, setelah seluruh rangkaian kita lakukan, menyimpan gambar yang sudah kita hasilkan. Nah, kita itu menggunakan kode print min di PNG, nama file .png, yang mana kita gunakan min di PNG itu untuk menentukan format file output yang kita inginkan.
Jadi mungkin sekian tutorial sederhana yang ingin saya bagikan kepada teman-teman sebagai bagian tugas mata kuliah geostatistika. Harapan saya apa yang saya ajarkan bisa diimplementasikan oleh teman-teman yang menonton video ini. Sebagai saran, teman-teman bisa memanfaatkan AI untuk mengembangkan grafik agar lebih cantik dan informatif dibandingkan contoh yang telah saya berikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.